Cucu perempuanku hampir tidak mau makan apapun sejak dia kembali dari kampus. Nenek, maafkan aku. Aku benar-benar tidak nafsu makan, katanya. Malam demi malam, piring makannya nyaris tak tersentuh. Sampai suatu hari, saat ayah tirinya tidak ada, dia masuk ke kamarku dengan langkah pelan. Nenek, sebenarnya aku, suaranya bergetar. Saat itu juga, setelah mendengar apa yang dia katakan, aku langsung menghubungi pihak berwajib. Aku senang kalian ada di sini. Jika kalian menonton video ini, tolong berikan tanda suka. Berlanggananlah ke saluran ini dan beritahu aku di kolom komentar. Dari mana kalian mendengarkan kisah balas dendamku ini? Aku ingin tahu sejauh mana kisah ini telah tersebar. Aku duduk di dapur kecil, tempat aku baru saja dengan cermat menyiapkan hidangan yang selalu disukai cucuku, Siti. Siti kuliah di sebuah kampus di Jakarta Selatan. Dia tinggal di asrama mahasiswa. Dia hampir tidak pernah mengunjungiku. Jadi ketika pagi ini dia tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku, aku merasakan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran. Nenek, aku merindukan nenek, katanya dengan suara pelan. Tetapi matanya terlihat sayu, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku tidak banyak bertanya. Aku bergegas ke dapur dan mengobrak-abrik kulkas untuk memasakkannya makanan yang enak. Aku pikir makanan rumahan yang hangat pasti akan membuatnya merasa lebih baik. Tetapi, ketika aku membawa sup panas ke meja dan meletakkannya di depan Siti, dia hanya duduk di sana, menatap kosong ke piring nasi putih. Dengan sumpitnya, dia nyaris tak menyentuh makanan itu, mengambil sepotong kecil kentang, membawanya ke mulut, dan meletakkannya kembali. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Tidak ada lagi energi dari gadis yang biasanya menceritakan hari-harinya di kampus dengan penuh semangat. Aku menahan napas dan, dengan suara lembut, seperti sedang menghibur seorang anak, aku berkata, Siti, makanlah sedikit lagi nak. Kamu seharian di kampus. Nenek yakin kamu tidak makan dengan baik. Dia mengerucutkan bibirnya, memaksakan senyum tipis, begitu rapuh hingga menghancurkan hatiku. Nenek, maafkan aku. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Suaranya rendah, seolah mengucapkan beberapa kata itu membutuhkan usaha yang besar. Aku menatap piring yang nyaris utuh di depannya dan merasakan kekhawatiran yang tak terucapkan tumbuh dalam diriku. Sudah berminggu-minggu, setiap kali dia pulang, Siti selalu seperti ini. Makanan yang aku siapkan dengan penuh kasih sayang, dia hanya mencicipinya sedikit dan meninggalkannya setengah. Dalam keheningan aku membereskan piring, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang semakin kuat. Apa yang terjadi pada cucuku? Saat malam tiba, ketika cahaya rembulan yang redup masuk melalui jendela, aku keluar ke halaman untuk menyapu daun-daun kering yang jatuh dari bunga bougainville. Rumah kecilku di pinggiran Yogyakarta tidak memiliki keistimewaan, hanya sudut yang tenang di tengah hari-hari yang melelahkan. Aku memegang sapu dan menyapu perlahan, sementara pikiranku terus berputar pada Siti. Dia tidak baik-baik saja. Aku yakin itu. Tiba-tiba, cahaya keluar dari pintu dapur dan menerangi sudut halaman. Aku terkejut melihat Siti membungkuk di atas pot bougainville. Dia muntah tanpa henti. Bahunya bergetar seolah seluruh tubuhnya berusaha mengeluarkan sesuatu. Kemudian dia menyeka mulutnya dengan tangan dan melihat sekeliling. Takut ada yang melihatnya. Siti, kamu sakit. Aku berlari ke arahnya dengan hati menciut. Biar nenek buatkan teh jahe hangat, itu akan membuatmu lebih baik. Aku menyentuh bahunya, tetapi Siti menjauh dengan lembut, menjawab dengan suara lemah. Hanya sakit perut, Nek. Mungkin aku salah makan. Matanya menghindari tatapanku, seolah menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat wajahnya yang pucat, aku hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam diriku, nyala api kecemasan mulai membakar. Malam itu, aku duduk di kamarku dengan kemeja lama yang setengah terlipat di tanganku. Rumah itu terasa sunyi sekali, hanya terdengar suara detak jam. Aku mencoba berkonsentrasi pada setiap lipatan kain, tetapi pikiranku kembali lagi dan lagi pada Siti. Dia tidak baik-baik saja. Aku tahu pasti, kapan mata yang dulu bening, yang bersinar saat menceritakan mimpinya, menjadi begitu suram. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus berbicara dengannya, mencari tahu apa yang mengubahnya. Dan kemudian, seolah mendengar pikiranku, terdengar ketukan pelan di pintu.
Pintu itu terbuka perlahan, dan Siti masuk. Sosoknya rapuh, seperti daun kering yang hampir patah. Matanya merah dan tangannya yang gemetar memeluk bantal dengan erat, seolah hanya itu yang membuatnya tetap berdiri. Aku meletakkan kemeja di samping. Jantungku berdebar kencang, dengan kepastian bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Siti berdiri di sana, ragu untuk waktu yang lama. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada akhirnya, dia menjatuhkan diri ke lantai, dengan suara tercekat, lemah seperti angin yang menyelinap melalui celah. "Nenek, sebenarnya, aku hamil," katanya. Aku membeku. Pakaian yang ada di tanganku jatuh ke lantai, tetapi aku bahkan tidak menyadarinya. Pikiranku berputar, mencari alasan, mencari penjelasan. Aku membuka mulut, siap untuk bertanya tentang Dimas, pacar Siti, pemuda yang pernah kulihat beberapa kali, yang katanya sangat mencintainya. Tetapi sebelum aku sempat menyebut namanya, Siti menggelengkan kepalanya dengan putus asa, sementara air mata jatuh seperti hujan. Bukan dia. Itu ayah tiriku, katanya. Dua kata, ayah tiriku, terasa seperti pisau dingin yang menusuk jantungku. Aku terengah-engah, dengan perasaan bahwa seluruh duniaku runtuh. Arman, pria yang dinikahi putriku, Ayu, yang aku yakini sebagai penyelamat keluarga, dukungan bagi ibu dan anak setelah bertahun-tahun kesulitan. Bagaimana mungkin dia? Aku menatap Siti, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku tercekat, seolah ada batu yang menghalangiku untuk berbicara. Siti berlutut di lantai, menangis tanpa henti. Isak tangisnya memecah keheningan ruangan. "Nenek, ini terjadi berkali-kali. Aku tidak berani menceritakannya. Dia mengancam akan menyakiti ibu jika aku bicara," katanya. "Dia bilang tidak ada yang akan percaya padaku." Dia menutupi wajahnya, jari-jarinya menancap di rambutnya, seolah ingin bersembunyi dari seluruh dunia. Aku tidak tahan lagi. Kemarahan, rasa sakit, dan ketidakberdayaan bercampur di dalam diriku, membuatku gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berlari ke arahnya, berlutut, dan memeluk tubuhnya yang rapuh. Air mataku juga tumpah, bergabung dengan air mata cucuku. "Ya Tuhan, anakku yang malang," aku terus mengulanginya, dengan suara serak. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa kamu harus menanggung ini sendirian?" Aku memeluknya erat, merasakan setiap napas gemetar di dadanya. Saat itu juga, aku melihat bayangan wanita yang pernah menjadi diriku, ketika aku masih muda, ketika hidup juga mendorongku ke sudut-sudut gelap, yang aku pikir tidak akan pernah bisa kutinggalkan. Tetapi aku selamat, dan aku bersumpah pada saat itu bahwa aku tidak akan membiarkan cucuku jatuh. "Kita harus segera ke polisi, Siti," kataku dengan suara tegas, meskipun air mata masih mengalir. "Segera. Aku tidak akan membiarkan dia terus menyakitimu, atau orang lain." Siti mengangkat tatapannya ke arahku, matanya penuh ketakutan, tetapi dengan percikan harapan. Dia mengangguk, lemah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil telepon lama di meja, licin karena keringat saat aku memutar nomor darurat 112 atau 110. Suara di ujung sana monoton, tetapi aku berusaha keras untuk tetap tenang, dan membuat janji dengan polisi untuk keesokan harinya di kantor polisi. Ketika aku menutup telepon, aku memeluk Siti lagi dan berbisik, "Aku di sini, kamu tidak perlu takut, kita akan menghadapinya bersama-sama." Keesokan paginya, aku duduk diam di halaman kecil rumah. Cahaya fajar menyebar dalam kilauan emas di tanah. Cahaya itu seharusnya membawa kehangatan dan kelegaan, tetapi hari itu hanya membuatku merasa lebih berat. Aku menatap Siti, cucuku, yang duduk di kursi kayu tua di samping meja teras, mencoba meminum susu yang baru saja aku siapkan. Tangannya gemetar, mangkuknya miring, seolah setiap tegukan adalah sebuah pertempuran. Wajahnya masih pucat, matanya kosong menatap tempat yang tidak bisa aku jangkau. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi tenggorokanku tercekat lagi. Aku meletakkan keranjang sayuran di lantai, berpura-pura berkonsentrasi memisahkan setiap lembar selada, tetapi pikiranku sudah berkelana ke masa lalu. Hari-hari di mana aku pikir keluargaku telah menemukan kebahagiaan. Kenangan itu kembali dengan jelas,
seolah baru kemarin. 20 tahun yang lalu, Ayu, putriku satu-satunya, memasuki pernikahannya dengan Arman di gereja tua Saint Joseph di desa. Aku masih ingat dengan jelas gambaran Ayu dalam gaun putihnya yang sederhana, senyum berseri-seri di wajahnya, dan Arman, pemuda mulia dengan tangan yang mengeras karena pekerjaan, berdiri di sana, dengan setelan pinjaman, dengan senyum tulus yang menerangi seluruh sudut gereja. Seluruh desa datang untuk memberikan restu. Tawa dan percakapan memenuhi udara, dan meskipun tempat itu sederhana, suasananya hangat. Aku berada di antara kerumunan, dengan air mata jatuh dalam keheningan kebahagiaan. Aku pikir putriku telah menemukan pria yang baik, seseorang yang akan melindunginya selama sisa hidupnya. Tahun-tahun pertama mereka seperti mimpi. Setiap pagi, Arman mengenakan helm kuningnya, mendorong sepeda motor tuanya ke lokasi konstruksi dan bersiul lagu yang ceria. Sekembalinya di sore hari, dia selalu membawa kantong kecil berisi permen untuk Siti, yang saat itu masih anak kecil dengan rambut dikepang di kedua sisi. Aku masih ingat Arman berjongkok di depan teras menyerahkan permen kepada Siti. Anak itu tertawa dengan mata menyipit, berlari ke pelukannya dan memanggilnya ayah, dengan suara yang jelas. Gambaran itu adalah sukacita terbesar bagiku, bukti bahwa meskipun hidup sulit, keluarga kami penuh dengan cinta. Tetapi kebahagiaan itu rapuh seperti bunga kertas di halaman, mudah terseret oleh angin. Ketika Siti berusia 6 tahun, kecelakaan kerja merenggut Arman selamanya. Perancah lokasi konstruksi runtuh, dan dia meninggal di tempat, tanpa sempat mengucapkan kata terakhir. Aku ingat hari itu. Langit abu-abu dan gerimis turun. Ayu ambruk di atas peti mati yang sederhana, menangis hingga kehabisan air mata. Dan Siti, begitu kecil dalam gaun hitamnya, memeluk foto ayahnya, dengan tatapan kosong, tidak mengerti mengapa ayah tidak kembali. Aku berdiri di sana, memeluk mereka berdua, dengan hati hancur berkeping-keping, dan hanya bisa berbisik, semua akan baik-baik saja, kita akan melewatinya bersama. Tahun-tahun berikutnya adalah rangkaian hari-hari yang sulit. Ayu berusaha keras sendirian untuk membesarkan Siti. Di siang hari dia bekerja sebagai akuntan di bengkel jahit kecil. Dan di malam hari dia tinggal dengan lebih banyak buku akuntansi untuk mendapatkan uang tambahan. Aku melihat bagaimana putriku perlahan-lahan kelelahan. Mata yang pernah bersinar kini hanya menunjukkan kelelahan. Aku membantu sebisa mungkin, menjaga Siti atau memasak untuk dibawa pulang. Tetapi sekeras apapun kami mencoba, aku merasa keluarga kami seperti perahu yang terseret arus, tanpa pegangan. Sampai suatu hari Hector muncul. Dia memasuki kehidupan Ayu dan Siti sebagai penyelamat, dengan penampilan tanpa celah, elegan, kemeja putih disetrika, dan sepatu kulit yang mengkilap. Dia adalah direktur perusahaan lingkungan air bersih, seorang pria dengan kekuasaan dan uang, sangat berbeda dari pria-pria sederhana di desa. Dia mengejar Ayu dengan gigih, membawakannya karangan bunga mahal, mengundang ibu dan anak ke restoran mewah yang sebelumnya hanya bisa kami lihat dari jauh. Tetangga mulai berbisik. Ayu benar-benar beruntung, janda, dan masih ada direktur yang tertarik padanya. Aku mendengar komentar-komentar itu, dan pada saat yang sama aku merasakan kegembiraan dan ketakutan. Kegembiraan, karena aku berpikir bahwa akhirnya Tuhan memberi kompensasi kepada putriku, tetapi ketakutan, karena mata Hector kadang-kadang menjadi dingin, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Siti baru berusia 10 tahun, masih malu-malu, memanggilnya Paman Hector. Aku ingat dia pernah bercerita kepadaku, dengan suara polos, Paman Hector membelikanku tas sekolah baru. Sangat cantik, Nek. Aku tersenyum, mengelus rambutnya, berpikir bahwa mungkin Hector benar-benar ingin menjadi ayah yang baik. Pernikahannya dengan Ayu dirayakan secara besar-besaran di hotel termewah di kota, bahkan pers lokal menyebutkannya. Dia membuat Siti masuk ke sekolah swasta bergengsi, sesuatu yang sebelumnya hanya berani kami impikan. Semua orang mengatakan bahwa putriku telah menemukan suami yang baik, pria yang mampu melindungi seluruh keluarga. Aku, dalam kepolosanku, juga mempercayainya. Aku pikir kami akhirnya keluar dari kemiskinan, bahwa Ayu dan Siti akan hidup dikelilingi oleh perawatan dan keamanan. Tetapi pengakuan Siti semalam menghancurkan segalanya. Kenangan indah tentang keluarga bahagia kini tidak lebih dari gambaran yang terkoyak, mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Hector, yang aku anggap sebagai dermawan,
Ternyata adalah monster. Aku memutuskan untuk menyiapkan semangkuk bubur encer. Aroma nasi yang dicampur dengan sedikit daun bawang cincang membuatku berharap Siti bisa menelan beberapa sendok. Anak itu duduk di meja teras tanpa mencicipi apapun selain beberapa tegukan susu. Aku membawakan mangkuk yang mengepul, meletakkannya di depannya, memaksakan senyum lembut. Siti, makanlah sedikit bubur, meskipun hanya beberapa sendok, agar kamu punya tenaga. Tetapi dia hanya menatap mangkuk itu. Sumpitnya nyaris menyentuh tepi sebelum dilepaskan. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya bengkak, seolah seluruh dunia telah menguras habis hidupnya. Maaf, Nek, aku tidak bisa menelan, bisiknya, begitu lemah sehingga aku harus mendekatkan telingaku untuk memahaminya. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan rasa sakit yang menghancurkanku di dalam, dan dalam keheningan aku mengambil mangkuk itu. Aku mengenakan syawal tua yang sudah usang, yang sama yang telah aku gunakan bertahun-tahun sejak aku menggendong Ayu kecil, hingga kini dengan Siti. Hari ini, aku memegang tangan cucuku dan membawanya ke kantor polisi di pusat kota. Jalan di pagi hari penuh dengan kebisingan, sepeda motor, pedagang kaki lima, tetapi di dalam diriku hanya ada keheningan yang menakutkan, seolah semuanya teredam oleh kecemasan. Siti berjalan di sampingku. Tangannya yang dingin menggenggam tanganku, bahunya yang kurus gemetar. Aku meremas tangannya dengan kuat dan berbisik, "Nenek di sini, jangan takut, kita akan menceritakan seluruh kebenarannya." Tetapi dia terus menundukkan pandangan, seolah ingin melarikan diri dari seluruh dunia. Kantor polisi berada di sudut, dengan dinding luar dicat putih yang sudah terkelupas, dan di dalamnya suasana yang menyesakan dan berisik. Beberapa petani menunggu di kursi kayu untuk menyelesaikan sengketa tanah. Suara mereka yang keras bercampur dengan desahan lelah. Seorang pedagang kaki lima di sudut menangis menceritakan bahwa sepeda motor tuanya telah dicuri. Aku menggiring Siti ke meja, tempat seorang polisi parubaya melihat-lihat buku catatan dengan malas, mengunyah permen karet. Dia menatap kami dengan acuh tak acuh. "Ada perlu apa?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tegas, dan menceritakan semuanya, dari pengakuan Siti semalam, tentang bagaimana ayah tirinya, Hector Beltran tidak perlu diganti karena nama keluarga ini penting untuk konteks cerita dan dia orang berkuasa, telah melakukan hal-hal mengerikan. Aku berbicara dengan jelas, setiap kata tertanam di udara. Dia memanfaatkan cucu saya, lebih dari sekali, cucu saya hamil, dan itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan padanya. Polisi itu tersentak. Pulpennya tergantung di udara. Dia menatapku. Kemudian dia menatap Siti, dengan sedikit kebingungan di matanya. "Ulangi, Anda bilang itu Bapak Hector Beltran, Direktur Perusahaan Air Bersih?" Suaranya merendah, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku mengangguk dengan tegas, merasakan kemarahan membara di dadaku. "Benar, itu dia. Saya ingin membuat laporan. Dan saya ingin keadilan untuk cucu saya." Siti, di sampingku, memeluk erat tas sekolah lamanya, matanya yang bengkak terpaku pada lantai, seolah satu tatapan saja dari orang lain bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Polisi itu menghela napas, menatap seorang rekan yang berada di dekatnya dan kemudian menggelengkan kepala. Yang lain, yang tampaknya memiliki pangkat lebih tinggi, mendekat dan mencoba tersenyum, tetapi aku hanya melihat kepalsuan dalam gerakannya. "Ibu Alma tidak perlu diganti karena ini sapaan umum," katanya dengan suara manis tetapi penuh perhitungan. "Ini masalah yang sangat sensitif. Menurut saya, yang terbaik adalah Anda kembali ke rumah dan membicarakannya dengan keluarga Anda. Jangan membuat keributan. Itu akan memalukan bagi semua orang." Memalukan. Kata itu seperti tusukan langsung ke jantung. Aku bangkit tiba-tiba. Aku memukul meja dengan keras dan suaraku bergetar karena marah. Memalukan. Apa yang memalukan ketika cucu saya, yang baru berusia sekitar 20 tahun, mengandung darah iblis di perutnya? Apakah kalian masih punya hati nurani? Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang berbalik menatap kami. Polisi itu mendecakkan lidah, menulis beberapa baris tergesa-gesa di buku catatannya dan menutupnya seolah ingin mengakhiri masalah itu. Berkas akan dikirim ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk ditinjau. "Anda kembali ke rumah," katanya. "Jika ada apa-apa, kami akan menghubungi Anda nanti." Suaranya monoton, tanpa sedikit pun emosi,
seolah kata-kataku tidak lebih dari angin yang berlalu. Aku ingin berteriak, menuntut agar mereka bertindak segera. Tetapi melihat Siti meringkuk di sampingku, aku tahu bahwa aku harus menyimpan kekuatanku untuk melindunginya. Aku memegang tangannya, membawanya keluar dari kantor polisi, dengan hati hancur oleh ketidakberdayaan. Di luar, matahari bersinar dengan panas yang menyesakkan hingga membuatku pusing. Siti berjalan sambil menangis terseduh-seduh, rengekan kecil yang seolah memecah udara. Aku memeluk bahunya yang rapuh, mencoba menyalurkan kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak yakin apakah masih kumiliki. Aku tidak akan membiarkan ini terkubur. Siti, kataku, dengan suara tegas meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Kita akan mendapatkan keadilan. Dia hanya mengangguk dalam diam, sementara air mata mengalir di pipinya. Kami naik taksi kembali ke rumah. Sopir taksi, seorang pria parubaya dengan wajah yang ditandai oleh kerasnya hidup, menatap kami melalui kaca spion. "Anda dari kantor polisi?" tanyanya penasaran. Aku mengangguk, tidak ingin bicara, tetapi dia melanjutkan. "Di kota ini, pengadilan tidak ada gunanya. Bapak Beltran sudah mengatur semuanya, dari atas sampai bawah. Di sini semua orang tahu itu." Setiap kata-katanya seperti duri yang menusuk dadaku. Aku diam, tetapi di kepalaku badai bergemuruh. Siti memalingkan wajahnya ke jendela, membiarkan air mata jatuh tanpa henti, seolah ingin menyembunyikan rasa sakitnya dari seluruh dunia. Sesampainya di rumah, aku menyiapkan segelas air hangat dengan lemon, berharap sedikit meredakan Siti. Aku membawa gelas itu ke kamarnya, tetapi dia masih meringkuk di tempat tidur, memeluk bantal, tanpa makan, tanpa minum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya dengan lembut, dengan jiwa hancur berkeping-keping. "Istirahatlah. Semua akan baik-baik saja," bisikku, meskipun aku sendiri tidak percaya pada kata-kata itu. Malam itu aku hampir tidak tidur, dengan pikiran penuh pertanyaan tanpa jawaban. Bisakah Hector, dengan uang dan kekuasaannya, menyembunyikan kejahatannya selamanya? Dan Ayu, putriku, apakah dia benar-benar tahu siapa suaminya? Aku mengambil telepon lamaku dan memutar nomor Ayu. Suaranya terdengar di ujung telepon, lembut seperti biasa, tetapi sekarang begitu jauh. "Mama, ada apa menelepon selarut ini?" tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. "Ayu, aku perlu bertemu denganmu. Besok aku akan ke rumahmu, ya? Ini penting tentang Siti." Dia ragu sejenak dan kemudian menjawab, "Ya, baiklah, Mama." Aku menutup telepon dengan hati yang sesak. Aku tahu pertemuan besok tidak akan mudah, tetapi aku harus mengatakan kebenaran kepada Ayu, meskipun kebenaran itu menyakitkan sampai ke lubuk hati. Keesokan paginya, aku bangun pagi. Cahaya hari menyaring melalui celah pintu, menerangi lantai kayu tua, tetapi tidak berhasil menghilangkan rasa dingin yang menyelimuti pikiranku. Hari ini aku harus membawa Siti menemui Ayu untuk menceritakan seluruh kebenarannya. Aku tahu pertemuan itu tidak akan mudah, tetapi aku tidak bisa membiarkan semuanya terus terkubur dalam kegelapan. Aku menatap Siti, yang meringkuk di sudut kamar, matanya masih bengkak setelah menangis sepanjang malam. "Bersiaplah, kita akan pergi ke rumah ibumu," kataku, mencoba menjaga suara tetap lembut. Dia mengangguk, tetapi tatapannya kosong, seolah embusan angin saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Kami naik bus menuju area perumahan mewah, tempat Ayu dan Hector tinggal di rumah besar yang mewah. Jalan menuju lingkungan itu diaspal dan bersih, dengan deretan pohon yang dipangkas sempurna di kedua sisi, sangat berbeda dari gang berdebu di depan rumahku. Ketika bus berhenti, aku memegang tangan Siti dan kami turun, berdoa dalam diam untuk memiliki kekuatan menghadapi apa yang akan datang. Rumah besar Ayu muncul di depan kami, luas dan megah, dengan halaman marmer yang berkilauan di bawah sinar matahari. Mobil mewah Hector diparkir di bawah teras, mengkilap seperti baru dipoles. Begitu melihatnya, Siti mulai gemetar, meremas tanganku begitu kuat hingga aku kesakitan. "Nenek, aku takut," bisiknya dengan suara serak. Aku menariknya ke arahku, mengelus punggungnya. "Aku di sini bersamamu, Siti. Dia tidak bisa menyakitimu lagi." Aku mengetuk pintu, dengan jantung berdebar di dadaku. Ayu keluar untuk membuka,
mengenakan gaun Gucci yang elegan. Bibirnya diolesi lipstik merah menyala, rambutnya dikeriting dengan sempurna. Dia tersenyum, tetapi senyumnya jauh, seolah ditujukan pada orang asing dan bukan pada ibunya. "Mama, Siti, kenapa datang tanpa memberitahu?" Tanyanya dengan suara lembut tetapi agak defensif. Aku tidak menjawab. Aku hanya meremas tangan Siti dan langsung masuk ke ruang tamu, mengesampingkan segala formalitas. Ruangan itu luas, dengan sofa kulit yang sangat mahal dan lukisan mewah di dinding, tetapi bagiku itu hanya memancarkan rasa dingin. Aku duduk, menatap lurus ke arah Ayu dan berbicara dengan tegas. "Ayu, kita harus bicara serius." Hector melakukan sesuatu yang mengerikan pada Siti. Anak itu hamil. Dan itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan padanya. Wajah Ayu membeku sesaat, dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kemudian, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, tawa dingin dan penuh ironi. "Mama, jangan bercanda. Siti baru saja putus dengan Dimas. Jelas itu anaknya, dan sekarang kalian datang untuk menyalahkan orang lain." Suaranya tajam, seolah ingin membungkam setiap kata-kataku. Aku merasakan darah mendidih, tetapi sebelum aku bisa menjawab, Siti menangis, suaranya bergetar. "Tidak, Bu. Aku bersumpah. Itu dia. Paman Hector. Aku dan Dimas tidak pernah." Dia tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya. Suaranya tercekat dalam isak tangis. Plaak. Sebuah tamparan bergema di pipi Siti, memenuhi keheningan ruangan dengan gema. Ayu bangkit tiba-tiba, dengan mata melotot dan wajah merah karena marah. "Diam!" teriaknya, dengan suara serak. "Kamu berani mengarang cerita seperti ini untuk menghancurkan keluarga ini? Kamu tahu apa yang kamu katakan, Siti?" Aku membeku, tidak percaya bahwa putriku sendiri bisa bertindak seperti itu. Siti menutupi wajahnya, air mata jatuh tanpa henti, gemetar seperti daun. Aku berlari ke arahnya, memeluknya erat dan berteriak kepada Ayu. "Ayu, kamu sudah gila? Dia anakmu, darah dagingmu sendiri. Bagaimana kamu bisa memukulnya hanya karena dia mengatakan yang sebenarnya?" Ayu berdiri di sana, dengan tangan gemetar dan mata penuh amarah dan kekecewaan. "Hector adalah orang yang menopang seluruh keluarga ini," teriaknya, dengan suara hampir serak. "Dia yang membayar sekolah swasta mahal Siti, yang memberi kita kehidupan yang sebelumnya hanya bisa kita impikan. Dan kamu, Siti? Kamu hanya gadis keras kepala, pemberontak, terlibat dalam cinta yang tidak masuk akal. Kamu berani memfitnah ayah tirimu?" Setiap kata Ayu seperti pisau yang merobek hatiku. Aku menatap putriku, yang telah aku besarkan, yang untuknya aku korbankan segalanya, dan sekarang dia berdiri di depanku seperti orang asing, buta membela pria yang tidak pantas mendapatkannya. Siti menyembunyikan kepalanya di bahuku, bernapas tersengal-sengal dan air matanya membasahi sebagian blusku. "Bu, kamu tidak percaya padaku," bisiknya dengan suara putus asa. Aku memeluknya erat, merasa bahwa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Saat itu, dari halaman terdengar tawa dan suara-suara ceria. Aku melihat melalui jendela dan melihat beberapa karyawan perusahaan Hector yang datang menjemputnya untuk rapat. Dia keluar, tanpa celah dalam setelannya, dan hanya melirik kami dengan dingin sebelum naik ke mobil dengan tenang. Senyum palsu masih ada di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah dia tidak menghancurkan hidup cucuku. Adegan itu membuat darahku mendidih, tetapi aku tahu ini bukan saatnya untuk menghadapinya. Ayu berbalik ke arahku, menunjuk ke pintu dengan jari, suaranya dingin. "Kalian berdua segera pergi. Aku tidak akan membiarkan fitnah menjijikan ini di rumahku." Aku menatap lurus ke matanya, mencari jejak Ayu kecil yang dulu, gadis yang memelukku sambil menangis ketika kehilangan ayahnya. Tetapi di depanku hanya ada wanita yang tidak kukenal, dibutakan oleh kemewahan dan kekuasaan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memeluk Siti dan membawanya keluar dari rumah besar yang dingin itu. Dalam perjalanan pulang kami naik bus, Siti meringkuk di sampingku, dengan air mata jatuh dalam keheningan. Aku meremas tangannya erat-erat, mencoba menyalurkan sedikit kekuatan, meskipun aku sendiri tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan. "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Siti," bisikku dengan suara serak. "Meskipun ibumu tidak percaya,
Aku percaya padamu. Dan aku akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungimu. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk perlahan. Tetapi jari-jarinya meremas tanganku lebih kuat, seolah aku adalah satu-satunya penopangnya. Ketika kami sampai di rumah, aku membuatkannya secangkir teh hangat dan meletakkannya di depannya. Tetapi dia hanya duduk di sana, menatap ke halaman kecil tempat bunga bugenvil bergoyang dalam keheningan bersama angin. Aku duduk di sampingnya dengan hati hancur. Aku telah kehilangan sebagian dari Ayu pada saat dia memilih membela Hector daripada putrinya sendiri. Tetapi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Siti lagi, meskipun itu berarti harus menghadapi putriku sendiri. Setelah Ayu mengusir kami dari rumah besar yang dingin itu, aku memutuskan bahwa Siti akan tinggal bersamaku. Rumah kecilku di pinggiran Yogyakarta tidak memiliki keistimewaan. Dinding kapur yang sudah menguning karena usia, atap genteng yang tidak rata setelah begitu banyak hujan. Itu tidak mewah atau memukau seperti tempat tinggal Ayu, tetapi setidaknya itu adalah sudut kedamaian, tempat aku berharap Siti bisa mendapatkan kembali sedikit cahaya dalam jiwanya. Aku merapikan kamar yang dulunya milik Ayu, menempatkan tempat tidur sederhana dan menutupinya dengan selimut wol yang telah aku rajut sendiri sejak lama. "Tinggallah di sini bersamaku, Nak," kataku, mengelus rambutnya dengan lembut. Dia hanya mengangguk, dengan tatapan kosong, seolah tidak ada lagi sedikit pun kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Tetapi kedamaian, bagi Siti, sepertinya telah menjadi kemewahan. Setiap pagi, aku bangun pagi, memasak semangkuk nasi dengan sedikit susu segar dan menambahkan sedikit gula agar lebih mudah dimakan. Aku membawanya ke meja, meletakkannya di depan Siti dan mencoba tersenyum. "Makanlah sedikit, meskipun hanya beberapa sendok, agar kamu punya tenaga." Tetapi dia hanya menatap mangkuk itu, sumpitnya menyentuh tepi dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Dia menelan beberapa sendok dan kemudian memalingkan wajahnya, dengan tatapan kosong tertuju pada halaman kosong di depan rumah, tempat bunga bugenvil bergoyang dalam keheningan bersama angin. "Nenek, aku tidak nafsu makan," bisiknya, dengan suara yang sangat lemah sehingga aku harus berusaha keras untuk mendengarnya. Aku hanya bisa mengangguk, menyembunyikan rasa sakit yang menghancurkanku di dalam, dan mengambil mangkuk itu dalam keheningan, menahan air mata yang ingin keluar. Aku mengajak Siti ke kebun untuk memetik sayuran, dengan harapan udara segar dan sedikit pekerjaan ringan akan mengalihkan perhatiannya. "Ayo, bantu nenek memetik beberapa selada. Sore nanti kita akan membuat salad kesukaanmu," kataku, mencoba menjaga suara tetap ceria. Tetapi Siti hanya duduk terdiam di kursi kayu kecil, tangannya tanpa sadar meremas daun selada yang lembut, dengan tatapan kosong seolah sedang bepergian ke tempat yang jauh. Aku menatapnya dan merasakan hatiku menciut. Anak yang dulu dengan antusias menceritakan mimpinya menjadi pengacara, menjalani hari-hari penuh warna di kampus, kini tidak lebih dari bayangan, tawanan rasa sakitnya sendiri. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian di halaman, aku mendengar suara di kamar mandi. Firasat memperingatkanku bahwa ada sesuatu yang salah. Aku berlari masuk, dengan jantung berdebar kencang. Adegan itu membuatku kaku. Siti berdiri, meremas sebungkus pil aborsi di tangannya gemetar dan matanya merah karena keputusasaan. "Siti," teriakku, berlari ke arahnya dan merebut pil itu. "Apa yang kamu pikirkan?" Suaraku serak, campuran ketakutan dan kemarahan. Siti ambruk ke lantai, menutupi wajahnya dan menangis dengan keras. "Aku tidak tahan lagi, Nek. Aku tidak mau punya bayi ini. Aku jijik. Aku jijik pada diriku sendiri." Tangisannya merobek udara. Setiap kata seperti pisau di hatiku. Aku berlutut dan memeluknya erat. Air mata juga mengalir di pipiku. "Bayi ini tidak bersalah, Siti," bisikku dengan suara tercekat. "Dia adalah bagian dari dirimu, dan aku akan berada di sini, menanggung semua ini bersamamu." Aku memeluknya lama, merasakan setiap napas gemetar, seolah seluruh tubuhnya sedang berjuang melawan badai. Aku tahu kata-kataku tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya, tetapi aku tidak bisa membiarkan cucuku menghancurkan dirinya sendiri. "Aku janji, kamu tidak sendirian," kataku, meremas tangannya, meskipun aku sendiri tenggelam dalam ketidakberdayaan. Beberapa hari kemudian,
Aku membawa Siti ke klinik ginekologi di pinggiran kota, tempat seorang dokter wanita senior yang aku kenal selama bertahun-tahun bertugas. Sepanjang perjalanan, Siti hampir tidak berbicara. Dia hanya meringkuk di dekat jendela bus, memeluk perutnya, menghindari menatapku. Di klinik, dokter memastikan bahwa bayi itu sudah berusia lebih dari 3 bulan. Anak ini stabil, tetapi dia membutuhkan perawatan khusus, baik fisik maupun emosional, katanya dengan suara serius. Ketika dia bertanya kepada Siti apakah dia ingin mempertahankan bayi itu, dia terdiam dan memalingkan wajahnya ke dinding yang dingin, seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan. Aku memegang tangannya dengan kuat dan mengangguk menggantikannya. Kami akan memilikinya, kataku dengan suara tegas. Meskipun di dalam hatiku aku tahu berapa banyak tantangan yang akan dibawa oleh keputusan itu. Dalam perjalanan pulang, kami melewati kantor pemerintahan, tempat sekelompok mahasiswa berdemonstrasi mengibarkan spanduk menentang korupsi. Teriakan keadilan untuk rakyat bergema di alun-alun. Siti menundukkan kepalanya tiba-tiba, menempel padaku, seolah takut seluruh dunia akan mengetahui rahasia yang dibawanya di dalam. Jangan takut, nak, bisikku, menariknya lebih dekat. Tidak ada yang berhak menghakimimu. Tetapi aku tahu bahwa ketakutan Siti bukan hanya pada tatapan orang, tetapi juga pada beban yang tumbuh di perutnya. Beban yang tidak bisa dia terima. Malam itu, aku terbangun dini hari karena suara samar. Pintu kamar Siti sedikit terbuka, dan cahaya rembulan yang pucat menyelinap melalui celah, menerangi siluet kecilnya. Siti duduk sendirian dalam kegelapan, dengan satu tangan di perutnya, bergumam di antara isak tangis. Mengapa aku? Mengapa? Kata-katanya seperti pisau di hatiku. Aku ingin masuk, memeluknya, tetapi kakiku terasa terpaku ke lantai. Aku mundur dalam keheningan, dengan jiwa hancur. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, kecuali keesokan harinya aku kembali ke pasar. Aku membeli lebih banyak susu, lebih banyak buah, lebih banyak vitamin untuk memaksanya makan. Aku hanya tahu bahwa aku harus melindungi Siti, dan juga kehidupan rapuh yang tumbuh di dalam dirinya. Waktu berlalu dalam keheningan. Perut Siti semakin besar setiap hari, bulat di bawah kemeja longgar yang sengaja aku pilih untuk menyembunyikannya dari tatapan ingin tahu para tetangga. Anak itu hampir tidak berani keluar rumah, selalu terkunci di kamarnya, seolah takut seluruh dunia akan mengetahui rasa sakit yang ditanggungnya. Aku mengerti bahwa tatapan orang bisa setajam pisau, terutama di kota kecil seperti Yogyakarta, tempat gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Setiap kali aku membawa Siti untuk kontrol kehamilan, aku membungkus tubuhnya dengan selendang besar, dengan harapan menyembunyikannya sedikit dari tatapan menyelidik. Berjalanlah dekat denganku, nak, bisikku. Meremes tangannya erat-erat saat kami melewati gang menuju halte bus. Tetapi Siti hanya menundukkan kepala. Dia berjalan seperti bayangan, dengan bahu gemetar di bawah selendang. Aku melakukan semua yang aku bisa agar hidup Siti sedikit lebih tertahankan. Setiap pagi aku pergi ke pasar pagi-pagi, memilih buah yang paling segar, sayuran yang paling hijau, dengan harapan memasak sesuatu yang akan membuka nafsu makannya. Aku menyiapkan susu, sup, aku bahkan mencoba membuat puding karamel, makanan penutup favoritnya dulu, tetapi Siti hanya menggelengkan kepala, dengan tatapan kosong. Nenek, aku tidak mau makan, katanya dengan suara lirih yang hampir tidak bisa aku dengar. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan rasa sakit di dada, tetapi setiap kali aku menatapnya, aku merasa hatiku tertekan hingga hampir pecah. Cucuku, gadis yang sama yang dulu berbicara tanpa henti tentang mimpinya menjadi pengacara, kini tidak lebih dari cangkang kosong, terjebak dalam rasa sakit yang tidak bisa aku bagi. Pada hari Siti melahirkan, langit terbuka dalam hujan deras yang marah. Tetesan menghantam kaca begitu keras sehingga seolah ingin merobek dunia. Aku berada di dapur, dengan tangan gemetar saat mendengar rintihannya dari kamar. Nenek, sakit sekali. Dia memanggilku, dengan suara lemah dan takut. Aku berlari ke arahnya. Aku melihatnya memeluk perutnya, wajahnya pucat, keringat menutupi dahinya. Tenang, nak, nenek bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga, kataku, mencoba untuk tetap tenang meskipun di dalam aku gelisah seperti badai di luar. Aku memanggil taksi. Tanganku gemetar begitu keras hingga kertas-kertas jatuh saat aku memasukkannya ke dalam tas. Dalam perjalanan ke rumah sakit,
Siti meremas tanganku begitu kuat hingga kukunya menancap di kulitku sampai terasa sakit. Nenek, jangan tinggalkan aku sendirian. Dia menangis. Di antara isak tangis yang teredam oleh gemuruh hujan. Aku memeluknya dan berbisik. Aku di sini, nak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Di ruang bersalin, teriakan Siti bergema, memilukan. Aku berada di sampingnya, meremas tangannya erat-erat, merasakan setiap kontraksi melalui jari-jarinya yang tegang. Ayo, Siti, kamu kuat sekali. Aku menyemangatinya, meskipun air mata juga mengalir di wajahku. Dalam keheningan, aku berdoa, memohon kepada langit agar tidak menjatuhkan rasa sakit lagi pada cucuku. Setelah berjam-jam ketegangan, bayi itu lahir, seorang anak laki-laki kecil, tetapi tangisannya lemah, rapuh seperti embusan angin. Wajah kecilnya kebiruan, matanya tertutup, dan dia tidak terlihat seperti anak sehat yang pernah aku lihat sebelumnya. Dokter, seorang pria tua dengan tatapan sedih, membawaku ke sudut dan bergumam. Bayi ini memiliki penyakit jantung bawaan, Nyonya. Dia sangat lemah. Dia membutuhkan perawatan khusus. Kata-katanya seperti pisau di dadaku. Aku menatap si kecil, begitu mungil sehingga bisa muat dalam satu lenganku, dan aku merasa jiwaku hancur. Siti, kelelahan setelah melahirkan, memalingkan wajahnya dan menolak untuk melihatnya. Aku tidak mau melihatnya. Aku membencinya. Teriaknya di antara air mata. Aku terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Dengan gemetar, aku mengambil bayi itu ke dalam pelukan, mendekapnya di dadaku. Dia begitu dingin, begitu rapuh, seolah akan menghilang di antara tanganku. Aku mencium dahinya yang kecil dan berbisik, "Cucuku, nenek ada di sini, jangan takut." Aku menimangnya, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Anak itu, meskipun lahir di tengah rasa sakit, tetaplah darah daging Siti, bagian dari keluarga kami. Pada hari-hari setelah Siti keluar dari rumah sakit, akulah yang praktis merawat bayi itu sendirian. Aku menghabiskan malam tanpa tidur, menyiapkan botol susu, mengganti popok, menimangnya setiap kali tangisannya menjadi tak berkesudahan. Tangisannya yang lemah seperti permohonan dalam kegelapan. Siti hanya berbaring di sana, membelakangi, menatap dinding, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suatu kali aku melihatnya bersembunyi, mengamati bayi di boks dari jauh, dengan tatapan penuh kebencian dan, pada saat yang sama, kesedihan yang tak tertahankan. "Nenek, aku tidak bisa," gumamnya suatu kali, meninggalkan kalimatnya tidak selesai, sementara air mata mengalir di wajahnya. Suatu malam, bayi itu menangis tanpa henti, hingga tangisannya mereda dan dia terdiam. Dengan putus asa, aku mengangkatnya dan merasakan tubuh kecilnya dingin, bibirnya ungu. "Siti, cepat kemari," teriakku dengan suara serak karena ketakutan. Aku berlari keluar di bawah hujan, dengan bayi di pelukan, menuju rumah sakit. Tetapi sesampainya di sana, dokter menggelengkan kepala, dengan suara penuh kasih sayang. Jantungnya terlalu lemah. "Kami sudah melakukan yang terbaik." Aku ambruk di ruangan dingin itu, menangis meraung-raung, memeluk tubuh kecil yang sudah tidak bernyawa. Siti ambruk di kursi, menutupi kepalanya dengan tangan dan, di antara isak tangis, berkata, Semua ini salahku." Pemakaman itu sederhana, di pemakaman kecil di pinggiran desa. Hanya ada Siti, aku, dan Pastor Esteban tidak perlu diganti karena nama umum. Seorang pendeta tua yang aku kenal bertahun-tahun, yang mengucapkan beberapa doa. Langit abu-abu, angin dingin bertiup kencang, membawa pergi sedikit kehangatan yang tersisa di dadaku. Kerudung putih berkabung Siti berkibar di udara, seperti perpisahan diam. Aku memperhatikan bagaimana mereka menutupi kuburan kecil itu, meremas tanganku sampai terasa sakit. Siti berada di sampingku, tanpa air mata, tetapi dengan tatapan kosong, seolah sebagian dari jiwanya telah pergi bersama anak itu. Setelah pemakaman, Siti benar-benar tenggelam. Dia menghabiskan hari-hari terkunci di kamarnya, meringkuk di bawah selimut wol tua, dengan tatapan kosong menatap langit-langit. Aku membawakannya semangkuk sup hangat, duduk di samping tempat tidur dan mencoba meyakinkannya seolah berbicara dengan anak kecil. "Siti, makanlah sedikit, meskipun hanya 1 sendok." Dia menggelengkan kepala, dengan suara lemah. "Nenek,
Aku tidak mau. Aku meletakkan sup di samping dan mengelus rambutnya, dengan jiwa hancur berkeping-keping. Aku tahu bahwa rasa sakit karena kehilangan putranya telah menghancurkan hatinya, dan sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan itu. Setiap hari aku hanya bisa bersabar memberinya sesendok demi sesendok, dengan harapan isyarat kecil itu akan membuatnya tetap bersamaku, meskipun hanya sebagai bayangan. Suatu pagi di akhir pekan, aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli sedikit nasi dan sayuran. Aku pikir makanan rumahan yang sederhana tetapi hangat, bisa membuat Siti merasa lebih baik. Pasar di Yogyakarta selalu ramai dengan orang, dengan suara penjual, tawar-menawar, dan tawa yang bercampur dalam simfoni yang bising tetapi penuh kehidupan. Aku berjalan di antara kios-kios berwarna-warni, mencoba berkonsentrasi memilih ikat sayuran segar, tetapi hatiku masih berat. Bayangan Siti yang meringkuk di kamarnya menghantuiku, seperti duri yang menusuk dada. Saat aku berada di kios jagung, aku tidak sengaja mendengar percakapan beberapa tetangga. Salah satunya, dengan rambut diikat sanggul tinggi, berbisik seolah takut ada yang mendengarnya. Anakku bekerja di perusahaan air bersih. Dia bilang Direktur Hektor itu mengerikan, selalu menyentuh karyawan wanita, dan tidak ada yang berani bicara. Siapa yang bicara akan kehilangan pekerjaan. Yang lain, dengan keranjang ikan di tangan, menimpali dengan marah. Itu belum semuanya. Perusahaan pria itu juga membuang limbah yang tidak diolah ke sungai. Banyak orang di daerah itu yang sakit kulit. Dan mereka yang mencoba menuntut, dia bungkam dengan uang. Aku berdiri tak bergerak, meremas ikat sayuran dengan kuat, berpura-pura berkonsentrasi pada belanja, tetapi sebenarnya aku mendengarkan setiap kata. Kalimat-kalimat itu menyalakan api di dalam diriku, campuran kemarahan dan harapan. Ternyata Siti bukan satu-satunya korban Hektor. Dia adalah monster, dan seluruh desa mengetahuinya, tetapi tidak ada yang berani bicara. Aku terus berjalan menuju sudut pasar, tempat sekelompok anak muda berkumpul menyiarkan langsung dengan telepon mereka. Seorang gadis dengan suara penuh semangat, berteriak, "Kita butuh keadilan. Perusahaan air bersih meracuni sungai kita, dan Hector Beltran harus membayar untuk itu." Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Beberapa orang mengangkat poster tulisan tangan, "Lindungi lingkungan, lindungi masa depan." Aku berdiri mengamati mereka dari jauh, dengan jantung berdebar kencang. Percikan harapan mulai menyala di dalam diriku. Jika anak-anak muda itu berani menyuarakan pendapat, mungkin Siti dan aku tidak sendirian. Aku berjalan menuju kios ikan, tempat bau yang menyengat bercampur dengan kelembaban pasar. Di sana aku bertemu dengan Ibu Marta, seorang teman lama yang pernah bekerja di perusahaan Hektor. Dia sudah pensiun sejak lama, tetapi di wajahnya masih terlihat jejak tahun-tahun kerja keras. Ketika dia mengenaliku, dia membawaku ke sudut tersembunyi dan berbisik di dekat telingaku. "Alma, aku sudah tahu tentang Siti. Aku juga mengalami hal yang sama dengan pria itu." Dia memanggilku ke kantornya, mengunci pintu. Aku beruntung bisa melarikan diri, tetapi setelah itu aku harus meninggalkan pekerjaan. Semua orang takut padanya. Tidak ada yang berani melaporkannya. Suaranya bergetar, seolah kenangan itu masih menjadi luka terbuka. Aku hanya mengangguk dalam diam, dengan hati yang berat. Bukan hanya Siti, ada banyak lagi. Wanita yang tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Aku keluar dari pasar dengan keranjang di tangan, berjalan dengan langkah berat di jalan tanah menuju rumah. Kata-kata Ibu Marta dan para tetangga bergema di pikiranku. Saat melewati sekelompok orang yang berkumpul di pintu masuk pasar, aku sempat mendengar, di internet sudah menyebar. Orang-orang mengumpulkan tanda tangan daring agar Kementerian Lingkungan Hidup menyelidiki air bersih. Aku berhenti untuk melihat seorang wanita muda menempelkan selebaran di dinding. Di dalamnya ada foto sungai yang menghitam dan pesan, "Hector Beltran, kembalikan sungai bersih kami." Aku meremas gagang keranjang dengan kuat, jantungku berdebar kencang. Kebenaran tidak hanya diketahui oleh Siti dan aku. Mungkin, akhirnya, keadilan menemukan jalannya menuju kami. Di malam hari, Siti dan aku duduk di depan televisi tua, yang telah aku beli lebih dari 10 tahun yang lalu, dengan layar buram karena waktu. Suara pembawa berita bergema dengan keras, menembus keheningan ruangan. Sejumlah besar laporan telah dikirim ke pihak berwenang yang lebih tinggi di Jakarta,
menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap perusahaan air bersih dan Direktur Hector Beltran. Di layar muncul gambar sungai yang berubah menjadi selimut hitam, ikan mati mengambang, dan penduduk yang marah mengangkat spanduk. Aku melirik Siti dan melihat bagaimana dia meremas tanganku dengan kuat. Matanya gemetar tetapi bersinar dengan secercah harapan yang lemah. "Nenek, mereka membicarakan dia," bisiknya, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku meremas tangannya, menahan emosi. "Ya, nak, mungkin keadilan semakin dekat." Keesokan harinya, suasana di desa mendidih. Aku berada di halaman ketika dari jauh aku mendengar sirene polisi. Mobil patroli dan wartawan mengepung pintu masuk kantor air bersih. Beberapa blok dari rumahku, orang-orang berkerumun seperti di pesta, mengangkat spanduk tulisan tangan. "Kembalikan sungai bersih dan Hector Beltran harus bertanggung jawab." Dari kejauhan, aku mengamati kerumunan berteriak, dengan hati terbagi antara rasa sakit dan harapan. Orang-orang itu tidak hanya berjuang untuk sungai, tetapi juga untuk korban seperti Siti, mereka yang telah diinjak-injak oleh Hector dalam kegelapan. Aku ingin membawa Siti untuk melihat, tetapi dia menggelengkan kepala, bersembunyi di balik pintu dengan suara rendah. "Aku takut, Nek. Aku tidak mau ada yang melihatku." Aku memeluknya dan berbisik, "Tidak apa-apa, Nak. Aku akan berada di sini." Stasiun lokal menyiarkan wawancara dengan Inspektur Ramirez, kepala penyelidikan. Dia muncul di televisi, dengan seragamnya yang tanpa celah, menjawab dengan suara lancar. "Kami telah melakukan inspeksi awal dan tidak menemukan penyimpangan serius." Aku merasakan darah naik ke kepalaku, tangan menancap di lengan kursi hingga terasa sakit. Mereka bilang tidak menemukan apa-apa? Apa yang dia bicarakan? Jika seluruh desa tahu bahwa sungai telah mati karena perusahaan Hector. Siti, di sampingku, kembali menggelapkan pandangannya, seolah percikan harapan yang baru saja menyala telah padam. "Nenek, mereka tidak akan melakukan apa-apa," gumamnya, putus asa. Aku ingin menghiburnya, tetapi tenggorokanku tercekat dan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi hanya beberapa jam kemudian, seperti petir di langit cerah, sebuah video pendek muncul di media sosial, yang menyebar dengan kecepatan luar biasa. Aku tidak mengerti banyak tentang teknologi, tetapi gadis di pasar menunjukkannya padaku di teleponnya. Video itu, yang diambil dari kamera di dalam kantor polisi, menunjukkan Inspektur Ramirez menerima amplop tebal dari tangan Hector, sementara keduanya tertawa seperti teman lama. "Lihat, Bu Alma," kata gadis itu dengan marah. Bahkan polisi pun disuap. Aku merasakan jantungku berdebar kencang, antara kemarahan dan kelegaan yang aneh. Kebenaran, akhirnya, telah terungkap, meskipun hanya sebagian kecil. Berita video itu mengguncang seluruh desa. Aku mendengar orang-orang membicarakannya di mana-mana, dari kedai kopi di sudut hingga toko kelontong kecil. Jika bahkan polisi disuap, pasti pihak berwenang yang lebih tinggi akan turun tangan, kata seorang lelaki tua di kios minuman dingin, dengan jelas marah. Aku berdiri di antara kerumunan, mendengarkan, dengan perasaan aneh di dada, harapan dan ketakutan pada saat yang sama. Jika bahkan polisi setempat berada di pihak Hector, bisakah kami menghadapinya? Tetapi kemudian aku memikirkan Siti, tentang malam-malam dia menangis tanpa henti di kamarnya, dan aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa hari kemudian datang rombongan inspektur antar institusi dari Jakarta. Mereka tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, membuat seluruh desa terkejut. Aku berada di halaman, melihat bagaimana kendaraan resmi berhenti di depan perusahaan air bersih. Aku melihat bagaimana mereka menutup pabrik, mengambil sampel limbah dan menyita semua buku akuntansi. Televisi lokal merekam saat polisi mengundang Hector untuk memberikan keterangan. Dia masih mengenakan kemeja putihnya yang disetrika sempurna. Dia masih mencoba mempertahankan senyum palsu. Tetapi aku memperhatikan keringat di dahinya dan kilatan panik di matanya. Dia takut, pikirku, dan untuk pertama kalinya aku merasakan sedikit kelegaan. Pers mulai mengungkap serangkaian kasus. Ternyata perusahaan air bersih telah membayar beberapa denda untuk menghindari inspeksi, dan semua berkas ditutupi oleh Inspektur Ramirez dan sekelompok pejabat lokal. Setiap artikel, setiap berita seperti tusukan terhadap tirai korupsi yang telah didirikan Hector. Aku membaca dengan hati yang sakit dan penuh amarah. Dia tidak hanya menyakiti Siti,
Dia juga meracuni sungai. Kehidupan begitu banyak orang di tempat ini. Malam itu, Siti dan aku berada di halaman, melihat ke alun-alun pusat. Para tetangga telah mengadakan vigil dengan lilin, menerangi sebagian langit. Api lilin berkelip-kelip seperti bintang kecil dalam kegelapan, terpantul di mata cucuku. Siti memegang tanganku dan berbisik, "Nenek, mungkin keadilan memang akan datang." Aku memeluknya, dengan air mata mengalir di wajahku. "Ya, nak, aku juga berpikir begitu." Berita penangkapan preventif Hector menyebar seperti badai, mengguncang seluruh Yogyakarta. Aku mendengar orang-orang membicarakannya di mana-mana, dari sudut pasar hingga kedai kopi lingkungan, semua dengan suara penuh kemarahan dan harapan. Pada hari persidangan, aku bangun dengan cahaya pertama, dengan hati yang gelisah. Aku memanggil Siti, yang meringkuk di kamarnya, dengan mata masih bengkak setelah begitu banyak malam tanpa tidur. "Nak, hari ini adalah hari yang penting. Kita akan ke pengadilan, ya?" kataku, mencoba terdengar lembut. Dia mengangguk, tetapi di matanya ada beban yang sangat besar, seolah setiap langkah adalah beban. Aku meremas tangannya, menyalurkan sedikit kekuatan yang aku sendiri coba kumpulkan. Kami tiba di pengadilan kota pagi-pagi, di antara kerumunan yang berdesakan di pintu masuk. Suasana mendidih, seperti nyala api yang tertahan yang hampir meledak. Orang-orang mengangkat spanduk tulisan tangan, keadilan untuk korban, dan tidak ada lagi iblis yang menyamar sebagai orang baik. Melihat kata-kata itu, aku merasakan campuran yang aneh, rasa sakit atas apa yang telah dialami Siti, dan pada saat yang sama harapan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Siti menempel padaku, dengan tangan dingin gemetar di antara tanganku. "Nenek, terlalu banyak orang. Aku takut," gumamnya. Aku mengelus punggungnya dan menjawab dengan suara rendah, "Aku bersamamu, nak." Hari ini, dia harus menghadapi kebenaran. Ketika polisi mengeluarkan Hector dari mobil tahanan, kerumunan meledak dalam teriakan kemarahan. Dia mengenakan seragam penjara abu-abu, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tanpa jejak direktur elegan yang dulu. Beberapa orang melemparkan telur busuk dan lumpur di tengah gelombang cemoohan. Aku menatapnya, dan aku melihat bagaimana tatapan angkuhnya yang dulu sekarang bersembunyi, menghindari mata orang banyak. Dia gemetar ketakutan, pikirku, dan sudut hatiku merasa lega, meskipun rasa sakit masih ada, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Di dalam ruang sidang, suasana begitu tegang sehingga hampir tidak bisa bernapas. Tempat itu luas, dengan deretan bangku kayu yang mengkilap, penuh dengan orang. Aku duduk di samping Siti, merasakan napasnya yang gemetar. Jaksa penuntut, seorang pria parubaya dengan suara keras dan tajam, bangkit untuk membacakan dakwaan panjang. Satu persatu kejahatan disebutkan, pelecehan terhadap wanita, penyuapan pejabat, dan pencemaran lingkungan yang serius. Setiap kata yang diucapkannya jatuh seperti palu godam, menenggelamkan seluruh ruangan dalam keheningan mutlak. Aku meremas tangan Siti dan merasakan tangannya mencengkeram lebih kuat, seolah dia mencoba berpegangan padaku agar tidak ambruk. Satu demi satu, saksi naik ke mimbar. Yang pertama adalah Ibu Marta, seorang teman lamaku, yang berjalan perlahan tetapi tegas. Dia menceritakan bagaimana Hector memanggilnya ke kantornya, mengunci pintu dan mencoba memaksanya. "Saya beruntung bisa melarikan diri, tetapi saya kehilangan pekerjaan dan juga martabat saya," katanya dengan suara serak. Kemudian naik seorang sekretaris muda, dengan mata merah, menceritakan berkali-kali Hector menyalahgunakan kekuasaannya untuk melecehkannya. Kemudian datang para pekerja yang pernah bekerja di air bersih, masing-masing dengan kisah yang berbeda, tetapi semuanya setuju pada hal yang sama. Hector adalah monster yang menyamar sebagai pria. Aku mendengarkannya dengan hati yang sesak, memikirkan Siti, tentang semua bulan keheningan yang harus dia tanggung. Tiba giliran Siti. Aku merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat mendengar namanya. "Kamu bisa, nak," bisikku, meremas tangannya untuk terakhir kalinya sebelum dia naik ke mimbar. Dia mengenakan blus putih sederhana, rambutnya diikat dan wajahnya pucat, meskipun di matanya ada ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mulai berbicara, dengan suara yang sedikit ragu di awal. "Saya putri dari istrinya. Saya telah menderita hal-hal mengerikan dari pria itu untuk waktu yang lama." Ruangan menjadi sunyi,
seolah menahan napas. Suaranya semakin kuat. Dan, saya hamil. Saya punya anak darinya. Tetapi bayi itu meninggal karena penyakit jantung bawaan. Pernyataannya bergema jelas, keras, seperti pisau yang menembus udara. Ruangan meledak. Beberapa orang menangis. Bisikan tumbuh di antara kerumunan. Hector bangkit tiba-tiba, siap untuk meneriakkan ketidakbersalahannya. Dia bohong. Aku tidak melakukan apa-apa. Tetapi hakim memukul meja dengan palu dan memerintahkan dengan tegas. Diminta keheningan di ruang sidang. Aku menatap Siti, dengan kebanggaan yang menyakitkan. Cucuku, yang sama yang pernah meringkuk ketakutan di sudut, sekarang berdiri menghadapi monster yang menghancurkan hidupnya. Aku ingin berlari untuk memeluknya, tetapi aku hanya bisa berdiri di sana, membiarkan air mata mengalir dalam keheningan. Saat itu aku melihat Ayu, putriku, duduk di barisan belakang. Wajahnya kuyu, cekung, tanpa jejak wanita angkuh yang pernah mengenakan gaun Gucci. Matanya merah dan dia menatap Siti dengan rasa sakit dan penyesalan. Di akhir sesi, ketika orang-orang mulai keluar, Ayu mendekatiku dengan tangan gemetar. "Mama, Siti, maafkan aku," katanya di antara isak tangis, dengan air mata mengalir di pipinya. Aku terlalu buta untuk percaya padanya. Aku salah. Aku menatap lurus ke matanya, merasakan jiwa hancur. Kata-katanya membuka kembali luka lama. Ketika kamu menampar Siti, ketika kamu memilih membela Hector daripada melindungi putrimu sendiri, cucuku hampir kehilangan seluruh hidupnya karena kebutaanmu. Jawabku dengan suara dingin, penuh rasa sakit. Mulai hari ini, aku tidak punya putri bernama Ayu lagi. Ayu ambruk, menangis tanpa henti di bangku, tetapi aku tidak bisa tinggal. Aku berbalik dan memeluk Siti, merasakan tubuhnya yang gemetar di antara lenganku. "Kamu melakukannya dengan sangat baik," bisikku, menyembunyikan air mataku. Persidangan berakhir dengan vonis yang adil. Hector menerima hukuman maksimal, bersama dengan beberapa pejabat korup yang juga diproses. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya datang. Setelah persidangan, hidup cucuku dan hidupku perlahan-lahan kembali menemukan ritmenya, meskipun bekas luka di hati Siti masih ada di sana. Aku mencoba melakukan segala yang mungkin untuk memberinya sedikit kedamaian. Setiap pagi aku memasak makanan sederhana, menyiram pot krisan di halaman dan menceritakan kisah lucu masa mudaku untuk menghidupkan suasana. Kadang-kadang Siti tersenyum, tetapi senyum itu rapuh, seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu dan mudah menghilang. Aku tahu bahwa untuk sembuh kami membutuhkan waktu, dan mungkin juga keajaiban-keajaiban kecil yang diberikan kehidupan. Suatu sore, saat aku menyiram krisan dan cahaya keemasan jatuh di halaman membuat kelopak bersinar, terdengar ketukan di pintu, lembut tetapi tegas. Aku menyeka tanganku di celemek. Aku pergi untuk membuka dan terkejut melihat Dimas, mantan pacar Siti, berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja biru sederhana, memegang buket krisan putih dan matanya terlihat lelah, tetapi tulus. "Ibu Alma," katanya dengan suara sedikit gemetar, "maaf karena saya pergi ketika Siti paling membutuhkan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanya berpikir dia meninggalkan saya karena dia tidak punya perasaan lagi untuk saya. Setelah membaca semuanya di koran, saya mengerti bahwa saya salah. Saya ingin berada di sini, di sisinya, jika dia mengizinkan saya." Aku menatapnya, merasakan campuran kehangatan dan ketidakpercayaan. Pria ini adalah orang yang dicintai Siti, tetapi juga orang yang meninggalkannya di saat tersulitnya. "Apakah kamu yakin, Dimas?" tanyaku dengan suara serius. "Siti telah melalui terlalu banyak rasa sakit. Jika kamu tidak serius, jangan sakiti dia lagi." Dimas mengangguk dengan tatapan tegas. "Saya bersumpah, Ibu Alma. Saya ingin memperbaiki apa yang saya lakukan." Aku tersenyum, lega, dan kemudian memanggil ke dalam. "Siti, kemari sebentar, nak." Siti keluar perlahan, matanya terbelalak saat melihat Dimas. Dia berdiri tak bergerak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan tiba-tiba, dia mulai menangis. Dimas tidak banyak bicara. Dia hanya dengan lembut meletakkan buket bunga di tangannya dan bergumam dengan suara hangat. "Siti, tidak semua pria seperti dia. Kamu pantas dicintai dengan tulus." Dia tidak menjawab.
Dia hanya memeluknya erat-erat, menangis tanpa henti. Aku berdiri di sana, melihat mereka, dengan hati penuh kesedihan, tetapi juga harapan. Di mata Siti yang penuh air mata, aku melihat cahaya kecil bersinar setelah berbulan-bulan kegelapan, seperti lilin yang baru dinyalakan. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk membawa Siti ke psikolog di pusat kota. Aku tahu bahwa luka yang dia bawa di dalam tidak akan sembuh hanya dengan waktu atau dengan cinta. Sesi diadakan di ruangan kecil, dengan cahaya redup dan aroma lembut minyak lavender. Dokter, seorang wanita parubaya dengan suara hangat, mendorong Siti untuk mengungkapkan semua yang telah dia simpan dalam keheningan. Awalnya, Siti tetap diam, tetapi perlahan-lahan dia mulai terbuka, meskipun hanya kalimat-kalimat pendek. Aku merasa seperti bukan diriku sendiri lagi, katanya kepadaku sekali dalam perjalanan pulang, dengan suara penuh rasa sakit. Aku memegang tangannya dan berbisik, "Kamu masih Siti nenekmu, jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Pada saat yang sama, aku mendaftarkan Siti di kelompok wanita komunitas yang disebut Cahaya Baru. Itu adalah asosiasi yang dibentuk oleh wanita yang pernah mengalami penderitaan, dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan, dan mereka berkumpul untuk memasak untuk membantu orang lain, berbagi kisah mereka dan saling membantu menyembuhkan. Pertama kali kami pergi, Siti malu-malu. Dia tinggal di sudut mendengarkan yang lain menceritakan perjalanan mereka. Aku memperhatikan bagaimana tatapannya perlahan berubah, dari rasa takut menjadi rasa ingin tahu dan kemudian sedikit empati. "Nenek, aku tidak sendirian," katanya di akhir pertemuan, dengan suara lembut tetapi penuh emosi. Dalam sebuah pertemuan kelompok, saat semua orang sedang menyiapkan kue-kue tradisional untuk dibagikan kepada anak-anak miskin, seorang wanita tua mengusulkan agar setiap orang berbagi cerita untuk menginspirasi yang lain. Aku menatap Siti, berpikir dia akan menolaknya seperti biasa. Tetapi, tanpa diduga, dia berdiri, dengan tangan gemetar tetapi tatapan tegas. "Nama saya Siti," dia memulai, dengan suara yang masih sedikit goyah. "Saya dilecehkan oleh ayah tiri saya untuk waktu yang lama. Saya hamil. Saya punya bayi. Tetapi dia meninggal karena penyakit jantung bawaan. Saya pikir saya tidak bisa terus hidup, tetapi hari ini saya di sini untuk mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan saya." Seluruh ruangan terdiam dan kemudian tepuk tangan hangat meledak. Para wanita bangkit, memeluk Siti, beberapa menangis, yang lain tersenyum. Aku, duduk di barisan bawah, merasakan air mata mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku melihat cucuku mengangkat kepalanya, berbicara dengan suara yang jelas, tanpa getaran ketakutan itu lagi. Aku bangga, tetapi yang terpenting, aku tahu bahwa Siti sedang menemukan dirinya kembali, langkah demi langkah. Malam itu, dalam perjalanan pulang, langit cerah dan bulan perak bersinar lembut. Siti meremas tanganku dan berbisik, "Nenek, aku akan terus maju, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk wanita lain, untuk mereka yang telah melalui hal yang sama denganku." Aku berhenti, memeluknya erat-erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang rapuh. "Kamu adalah cahayaku, Siti," kataku dengan suara tercekat, "dan aku yakin kamu akan menjadi cahaya bagi lebih banyak orang." Ketika kami sampai di rumah, aku berdiri di halaman melihat bagaimana bulan menerangi pot krisan yang sedang mekar penuh. Aku memikirkan hari-hari rasa sakit, tentang cicit yang kami hilangkan, tentang Ayu, putri yang pernah aku cintai dan yang sekarang hanyalah kenangan yang jauh. Hector dan orang-orang seperti dia telah merampas terlalu banyak hal dari kami, tetapi ketika aku melihat Siti aku mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencabut cahaya dari hati kami. Aku memegang tangan cucuku dan kami masuk ke rumah bersama-sama, dengan hati penuh kepastian baru. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu itu, cahaya selalu menemukan cara untuk bersinar. Hidup mengajarkan saya bahwa diam di hadapan kejahatan hanya memberinya lebih banyak kekuatan, dan bahwa cinta sejati bukanlah menutupi atau menanggung dalam keheningan, tetapi memiliki keberanian untuk bangkit dan melindungi orang yang kita cintai. Keluarga bisa hancur, hati bisa berubah, tetapi keadilan dan kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua, jangan pernah memunggungi penderitaan orang-orang terkasih kalian. Jangan biarkan kehormatan palsu menutupi suara hati nurani kalian yang sebenarnya. Percayalah pada kekuatan kebenaran,
Berjuanglah sampai akhir untuk keadilan. Karena hanya dengan begitu kita dapat memberikan kehidupan yang adil kepada orang lain dan kepastian bahwa kebaikan, meskipun terlambat, akan selalu menang. Dan bagi mereka yang berbuat jahat, ingatlah bahwa tidak ada kekuasaan, uang, atau penutupan yang dapat menyembunyikan kejahatan mereka selamanya. Kejahatan bisa merajalela dalam kegelapan, tetapi cepat atau lambat cahaya akan mengungkapnya, dan kemudian harganya akan jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Kisah yang baru saja kalian dengar ini telah mengubah nama dan tempat untuk melindungi identitas yang terlibat. Kami menceritakannya bukan untuk menghakimi, tetapi dengan harapan bahwa seseorang akan mendengarkan dan berhenti untuk merenung. Berapa banyak ibu yang menderita dalam keheningan di rumah mereka sendiri? Saya benar-benar bertanya-tanya, jika kalian berada di tempat saya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memilih diam untuk menjaga kedamaian? Atau kalian akan berani menghadapi segalanya untuk mendapatkan kembali suara kalian sendiri? Saya ingin tahu pendapat kalian, karena setiap cerita dapat menjadi lilin yang menerangi jalan orang lain. Tuhan selalu memberkati, dan saya yakin bahwa keberanian akan membawa kita ke hari-hari yang lebih baik. Sekarang, di layar akhir, saya akan meninggalkan dua kisah yang paling disukai dari saluran ini. Saya yakin kalian akan terkejut. Terima kasih telah menemani saya sampai saat ini.